Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, tidak lama lagi dunia pendidikan akan memasuki tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah sekarang untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK sudah melakukan kegiatan penerimaan murid baru atau lebih dikenal dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024. Tidak dipungkiri bakal ada keluhan di dunia pendidikan, yaitu persoalan tingginya biaya masuk sekolah, sumbangan pembangunan, belum lagi soal baju, buku, serta tetek bengek yang lainnya. Dan tak kalah pentingnya untuk dibahas, yaitu tingginya pungutan untuk komite sekolah. Keluhan ini biasanya terjadi pada saat-saat memasuki tahun ajaran baru, penerimaan murid baru atau PBDB. Dan parahnya lagi, justru keluhan tersebut banyak terjadi di sekolah-sekolah negeri di tingkat menengah atas atau SMA negeri dan SMK negeri. Bahwa laporan ini banyak yang masuk ke lembaga swadaya masyarakat atau LSM selaku lembaga public control. Bahwa penarikan dana komite sekolah tersebut kebanyakan dalihnya terkait usaha untuk pemenuhan kebutuhan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dana kegiatan OSIS, biaya lomba, dan biaya-biaya lainnya yang tidak dibiayai oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Menilik lebih jauh tentang usaha pemenuhan kebutuhan dana oleh sekolah, bahwa menurut Permendikbud nomor 75 tahun 2016, komite sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016, komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana. Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam pemberian dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana tersebut dilakukan hanya untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Hal yang dilarang adalah jika penggalangan dana dilakukan berupa pungutan. Permendikbud tersebut sangat jelas bahwa komite sekolah tidak boleh mengambil atau melakukan pungutan kepada murid, orang tua, dan atau wali murid. Lebih lanjut di pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan berbentuk pungutan. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara bantuan, sumbangan, dan pungutan? Bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang, dan jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau walinya dengan syarat yang disepakati oleh para pihak. Sedangkan sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh peserta didik, orang tua, atau walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua atau wali murid, tetapi itu pun sifatnya sukarela, tidak untuk seluruh orang tua. Adapun perbedaan mendasar antara bantuan dan sumbangan adalah: pertama, bantuan boleh dilakukan apabila disepakati dan sifatnya mengikat para pihak, sedangkan sumbangan sifatnya sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Kedua, sumbangan yang memberikan dana bantuan dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar peserta didik dan atau orang tuanya seperti badan atau perusahaan. Sedangkan sumbangan dapat dilakukan oleh siapa saja. Lalu bagaimana yang katanya sumbangan bisa menjadi pungutan? Yaitu apabila sumbangan tersebut diwajibkan untuk seluruh siswa dan atau orang tua. Pungutan pendidikan adalah penarikan uang
oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua atau walinya yang bersifat wajib mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Pada pasal 1 ayat 2 Permendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar juga dijelaskan bahwa pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang atau jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua atau walinya secara langsung yang bersifat wajib mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Secara singkat, pungutan dan sumbangan memiliki perbedaan. Pungutan memiliki ciri-ciri, yakni bersumber dari peserta didik atau orang tua atau wali murid bersifat wajib dan mengikat, ditentukan jumlah dan ditentukan waktu. Sedangkan sumbangan memiliki ciri-ciri, yaitu bersumber dari peserta didik, orang tua atau wali, perseorangan atau lembaga lainnya bersifat sukarela, tidak memaksa, dan tidak mengikat. Tidak ditentukan jumlah, bebas, dan tidak ada jangka waktu. Lalu apakah sekolah bisa melakukan pungutan? Menurut pasal 6.1 pembiayaan pendidikan dengan melakukan pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah tidak diperkenankan untuk menarik pungutan. Hanya boleh menerima sumbangan dari masyarakat sepanjang dia memenuhi kriteria untuk disebut sebagai sumbangan, yakni bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya oleh satuan pendidikan. Konkretnya begini, apapun yang namanya sumbangan, iuran, atau ekstrimnya pungutan di sekolah, itu tidak boleh dan dilarang. Yang menjadi pertanyaan banyak oleh orang tua atau wali murid, bahwa kalau pungutan atau sumbangan itu diharuskan untuk menunjang biaya pendidikan, lalu kemana pula penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan dana program sekolah gratis atau PSG dari masing-masing pemerintah provinsi yang jumlahnya cukup besar tersebut. Jangan sampai baik dana BOS, dana PSG, dan dana iuran komite yang menjadi ajang korupsi para kepala sekolah. Dari investigasi kami bahwa iuran dana komite sekolah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan pada tingkat sekolah menengah itu mencapai 150.000 hingga 250.000 rupiah. Bahkan ada yang lebih besar dari jumlah tersebut per bulannya. Berbagai modus dan celah yang dilakukan oleh para oknum kepala sekolah untuk melakukan pungutan berkedok sumbangan. Pungutan dikemas sedemikian rupa agar terlihat seperti sumbangan. Namun di dalamnya ada syarat minimal jumlah, ada sanksi jika tidak membayar seperti halnya siswa tidak bisa ikut ujian dan masih banyak sanksi lainnya. Bahwa kenyataan yang ada, banyak sumbangan wali murid pada setiap PPDB rata-rata diperuntukkan ke pembangunan fisik seperti musola, lokal baru, gedung perpustakaan, lapangan olahraga, pagar sekolah, dan lain sebagainya. Semestinya untuk menghindari indikasi penyelewengan, para kepala sekolah tidak usah terlalu jauh memikirkan hal tersebut. Jangan sampai kepala sekolah terjebak dengan banyak persoalan. Tingkatkan saja mutu pendidikan, karena pemerintah sudah menyediakan dana BOS dan PSG kepada masing-masing murid atau peserta didik, serta bantuan-bantuan lainnya yang cukup besar dan bisa untuk biaya pendidikan. Kepala sekolah itu tidak perlu memikirkan pembangunan, sarana dan prasarana sekolah. Serahkan saja tugasnya kepada pemangku kepentingan di daerahnya seperti bupati, wali kota, atau gubernur. Karena para pemangku kepentingan adalah orang politik yang pada saat pencalonannya sudah berjanji yang muluk-muluk, termasuk memajukan dunia pendidikan. Kecuali para kepala sekolah itu sudah ada niat dan kemauan untuk ikut melakukan korupsi.
Kami sebagai lembaga swadaya masyarakat dengan ini tegas mengingatkan kepada setiap kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan. Kami tetap mengawasi sekaligus berkoordinasi kepada aparat penegak hukum atau APH agar laporan-laporan maladministrasi pungutan liar tidak lagi terjadi di lingkungan dunia pendidikan. Kami juga mengharapkan setiap masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan tindakan-tindakan pungutan yang memenuhi unsur di atas. Karena bagaimanapun masyarakat terutama orang tua atau wali murid harus berani melapor segala tindak penyelewengan serta turut melakukan pengawasan terhadap dunia pendidikan. Terima kasih. Dengan saya Kalturo. See you again.